Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang azimat yang ketika digunakan oleh sahabat-sahabat sekalian bisa membungkam musuh-musuh sahabat-sahabat sekalian. Apa yang saya sampaikan ini terdapat di dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir Al-Musamma bi Fathil Malikil Majid, Al-Muallif yaitu Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Ad-Dairabi, pada halaman ke 35 disampaikan, wa hadhihi ayatun mubarakah, dan ini adalah ayat-ayat yang mempunyai keberkahan. Idza katabahal insanu, ketika ayat-ayat ini ditulis oleh seseorang, ditulis oleh kita, maka wa hamalaha ma'ahu, kemudian tulisan tadi itu dibawa oleh orang tersebut atau orang yang menulisnya, atau dibawa oleh siapa saja yang membawa ayat-ayat tersebut, la yakdiru ahadun, maka tidak akan mampu seseorang, ayyadhkurahu bisu'in, seseorang mengatakan sesuatu yang jelek tentang dirinya. Artinya ketika kita berbicara berhadapan dengan musuh, itu biasanya musuh itu tidak akan pernah berbicara baik tentang kita. Maka menggunakan azimat ini, maka ketika orang-orang yang memusuhi kita hendak berkata baik, hendak berkata buruk tentang kita, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk mengatakan itu semua. Sahabat-sahabat, selain itu azimat ini, ayat-ayat ini mempunyai keberkahan supaya kita dihindarkan dari fitnah-fitnah yang akan membuat kita menjadi jelek. Oleh sebab itu sangat baik digunakan oleh kita untuk supaya terhindar dari omongan-omongan jelek dari musuh-musuh kita, dan kita diselamatkan dari fitnah-fitnah mereka. Wahiyya hadza, dan ini adalah ayatnya. Hadza yaumun la yantikuna wa la yu'zanu lahum fayatadhiruna fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantikun. Kemudian ditambah dengan hamim ain sin qaf humitu kaf ha ya ain sod kufitu aqattu anka ya hamila kitabi hadza al sinatal khalqi wal bashari min kulli untha wa dzakarin bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inilah yang perlu sahabat-sahabat sekalian tulis seperti yang terlihat di layar kaca. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimanakah cara penulisannya? Karena azimah ini tidak sembarang ditulis kemudian menghasilkan apa yang dimaksud atau yang sesuai dengan fadilah daripada ayat atau azimat tersebut. Tata cara penulisannya adalah, sahabat-sahabat sekalian, sebelum melakukan ritual, maka persiapkan bolpen atau spidol di kertas putih untuk kemudian nanti ditulis. Karena penulisannya setelah melaksanakan ritual, sahabat-sahabat sekalian tidak boleh pindah dari tempat di mana ingin melakukan penulisan. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama itu adalah sahabat-sahabat sekalian hendaklah menulis di hari kelahiran sahabat-sahabat sekalian. Misalkan lahir hari Senin, maka di hari Senin.
atau di hari Ahad, maka tulislah di hari Ahad. Kemudian sebelum menulis, lakukan sholat hajat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menulisnya itu ditulis sebelum menulis, sahabat-sahabat sekalian hendaklah melakukan sholat hajat. Jadi sahabat-sahabat sekalian itu hendaklah melaksanakan sholat hajat. Setelah melaksanakan sholat hajat, baru sahabat-sahabat sekalian itu menulis ayat tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya setelah ditulis, maka kertas tadi itu diasapi dengan dupa. Jadi setelah menulis, seperti tulisan tadi, hadza yaumun la yantikuna wa la yu'dzanu lahum fayataziruna fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantikun. Hamim ain sin qaf umitu kaf ha ya ain sad kufitu aqattu anka ya hamila kitab bihadza alsinatal khalqi ila akhirih. Maka ketika itu sudah ditulis semua, maka asapi dengan dupa. Baik dupa apa saja, yang penting dupa yang berbau harum. Kemudian setelah diasapi, diminyai pakai minyak misik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, setelah diasapi kemudian dikasih minyak misik. Setelah dikasih minyak misik, maka sahabat-sahabat sekalian lipat kertas tadi. Setelah kertas tadi dilipat, maka azimat tadi sudah bisa digunakan oleh sahabat-sahabat sekalian. Namun ingat, azimat yang berisi ayat-ayat Al-Quran seperti yang sudah ditulis oleh sahabat-sahabat sekalian tidak boleh dibawa ke tempat kotor. Misalkannya dibawa ke kamar mandi, itu tidak boleh. Dibawa ke WC, tidak boleh. Dan itu ketika sampai terjadi, itu bisa mengurangi khasiat daripada apa yang ada di dalam azimat tersebut. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa azimat tadi sangat ampuh membungkam musuh-musuh sahabat-sahabat sekalian dan menyelamatkan diri sahabat-sahabat sekalian dari fitnah? Karena di dalamnya terdapat ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran ini dijaga oleh para malaikat. Ayat-ayat Al-Quran ini dijaga oleh para malaikat. Sehingga Al-Quran ini tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun, karena memang setiap ayatnya, setiap hurufnya, setiap titiknya itu dijaga oleh para malaikat, sehingga mempunyai fadilah yang luar biasa, termasuk diantaranya bisa membungkam musuh sahabat-sahabat sekalian. Inilah sahabat yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.